4. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara budidaya ikan koi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzia juga narasumber yang akan menjelaskan mengenai tempat pemeliharaan, pakan, peralatan kebutuhan, ciri-ciri ikan, harga jual ikan, dan bagaimana cara budidaya ikan koi. Yuk simak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya ingin mewawancarai seputar tentang pemeliharaan ikan. Iya, boleh. Ya, boleh minta waktunya Pak? Ya, Terima kasih. Oke. boleh. Mulai dari tahun berapa memelihara ikan koinya Pak? Nah, ini pemeliharaan koinya sekitar tahun 2019 awalnya. Jadi sampai sekarang berarti ini kan sudah kurang lebih 5 tahun, 4 atau 5 tahun. Wah. Untuk tempat perawatannya harus seperti apa Pak? Nah, pemeliharaan ikan itu biasanya seharusnya kolam. Mengapa? Karena supaya ikan ini mendapatkan untuk makanan, kemudian udara yang tercukupi. Di sini kolamnya ukurannya kira-kira 2 meter kali 3 meter lah. Kemudian untuk kelengkapannya kolam ini supaya agar airnya tetap dalam keadaan bersih, ini perlu ada saringan. Nah, jadi ada beberapa peralatan yang diperlukan untuk pemeliharaan ikan ini. Di sini ada kolam, kemudian ada saringannya. Nah, kemudian untuk memompa air dari saringan ke kolam itu harus ada pompa untuk memindahkan air dari saringan ke kolam dengan menggunakan pompa. Sementara untuk dari kolam ke penyaringan itu cukup dengan menggunakan gravitasi, itu akan mengalir sendiri, kemudian dari saringan dipompa ke kolam lagi, dan sehingga sesudah dari saringan itu air akan bersih kembali masuk ke dalam kolam. Oh gitu Pak. Untuk jenis ikan koi ini ada apa aja Pak? Jenis ikan koi ini ada yang lokal, kemudian ada yang dari luar. Yang dari lokal itu antara lain ada jenis kanco, kemudian ada jenis organ. Yang dari luarnya itu ada jenis komuchi yang dari Jepang itu. Oh gitu Pak. Kalau untuk pakan harus apa aja ya Pak? Ini dikasih apa Pak? Pakannya itu secara alami dia juga bisa memakan cacing, kemudian bisa memakan kangkung, kemudian bisa juga diberikan margot. Sementara kita juga bisa, karena sekarang ini untuk pakan yang seperti itu yang alami itu sudah susah, maka kita memberikan makannya pelet. Oh, pakai pelet. Ya, pakan ikan yang sudah jadi. Iya. Ini untuk peralatan tadi sudah disebutkan ya Pak. Iya. Ada saringan, ada apa lagi tadi? Kemudian ada pompa, ada saringan, ada kolam, kemudian ada juga bottom drain. Nah, bottom drain ini fungsinya yang pertama ketika kolam ini akan dikeringkan, maka itu menggunakan bottom drain. Kemudian juga air berpindah itu dari kolam ke saringan juga dari bottom drain, karena kita air itu harus yang keluar dari bawah, karena kalau yang di atas itu kan air masih banyak menyangkut oksigen, sementara yang di bawah itu sudah kurang oksigennya, sehingga yang harus dipindahkan ke filter itu adalah yang dari bawah dengan menggunakan bottom drain. Oh begitu. Terima kasih penjelasannya. Untuk bibitnya ini dapat dari mana Pak? Nah, ini bibitnya dulu dapat dari tempat pembibitan. Nah, ini sudah generasi kedua sebenarnya di koi ini. Wow. Karena untuk yang indukannya itu mati karena loncat dari kolam ke darat, sehingga sudah diketemukan dalam keadaan mati. Oh begitu Pak. Bisa ya Pak. Ini kalau cara membedakan jantan betinanya bagaimana Pak? Untuk membedakan jantan dan betina itu ada beberapa cara. Antara lain yang pertama dengan meraba pipinya. Nah, ini kisaran usia yang bisa diraba pipinya untuk membedakan jantan dan betina adalah yang sudah berkisar usianya 7 sampai 8 bulan. Nah, itu bisa dipegang pipinya. Kalau untuk yang jantan itu pipinya kasar, kemudian yang untuk betinanya pipinya halus. Kemudian bisa juga membedakan dari postur tubuhnya.
Untuk postur tubuhnya, kalau yang jantan itu lebih kekar, kemudian padat. Sementara yang betina itu lembut, kemudian gendut. Nah, kemudian bisa juga dengan cara melihat dari anusnya. Ketika dipijit, yang jantan itu kan mengeluarkan cairan berwarna putih. Sementara yang betina itu akan mengeluarkan cairan berwarna putih. Oh gitu Pak. Kalau ini apa? Cowok. Nah, yang ini jantan. Oh jantan. Kalau dijual kira-kira berapa Pak? Nah, kalau sebesar ini karena ini jenisnya lokal, itu kisarannya antara 350.000 sampai 600.000. Oh begitu Pak. Nah, kalau anaknya yang masih pendek lah sekitar 10 sampai 30 cm, itu sekitar 25.000 sampai 100.000 untuk anaknya. Kalau yang jenisnya dari luar bisa lebih mahal Pak? Ya, kalau jenisnya dari luar itu bisa lebih mahal. Untuk yang 10 cm saja itu harganya bisa sampai 350.000. Wow. Nah, sementara kalau yang sudah mencapai 30 sampai 50 cm itu harganya bisa sampai 3,5 juta. Ya tadi tentang harga. Sekarang untuk teknik budidayanya seperti apa Pak? Nah, untuk teknik budidayanya, yang pertama kita harus menyediakan kolam yang memadai. Nah, kemudian sudah